Hai netizen Budiman, bagaimana kabarnya? Sebulan yang lalu kita ada berita cukup besar di dunia startup, yaitu mergernya dua raksasa unicorn Indonesia, yaitu Tokopedia dan Gojek. Pertanyaannya adalah, apa rencana mereka habis ini? Untuk menjawab pertanyaannya, saya akan sedikit menjelaskan seberapa besar sih Goto ini tuh. Goto ini berkontribusi 2% terhadap PDB-nya Indonesia, produk domestik brutonya Indonesia, yang dimana di 2020 itu menghasilkan 300 triliun rupiah. Dan yang perlu teman-teman ketahui bahwa untuk monthly active user-nya sendiri, mereka itu 100 juta, which is itu 40%-nya dari jumlah penduduk Indonesia. Jadi kalau misalnya udah 50%, ya udah kelar gitu hidupnya yang lain gitu. Karena kenapa? Karena kalau misalnya nih udah 50%, Goto ini bukan hanya menjadi kebutuhan, tapi sudah menjadi lifestyle gitu. Yang lainnya pasti ngikut gitu. Dan itulah yang biasanya terjadi. Dan akhirnya pasar bisa dikuasai oleh Goto. Goto di sini kita bisa lihat bahwa Goto terbagi menjadi tiga cang besar ya. Yang pertama itu Gojek, kemudian Goto Financial, sama Tokopedia. Gojek sendiri fokus kepada on demand dan delivery dan lain-lain. Kemudian Goto Finance seperti kita ketahui, Goto Finance ada GoPay, PayLater, so on and so forth. Kemudian di Tokopedia ini bakal strong di marketplace-nya. Jadi kita bisa bayangkan betapa besarnya Goto ini gitu. Nah, sekarang pertanyaan yang kembali yang pertanyaan awal saya tadi. Apa rencana mereka selanjutnya? Untuk menjawab pertanyaan apa rencana mereka selanjutnya, saya menggunakan dua benchmark gitu. Jadi Amazon Way sama Alibaba Way gitu. Kalau Amazon Way seperti yang kita ketahui, Amazon bakal fokus ke teknologi. Misalnya kita bisa tahu Amazon Prime, kemudian AWS dan lain-lain. Di sini kita bisa bilang bahwa Amazon itu memfokuskan untuk ke teknologi push. Lain dengan Alibaba yang dia itu berusaha untuk mentransforming dan mengintegrasikan behavior yang ada di sekitar mereka atau di customer mereka. Kita bisa lihat bagaimana dia mengconvert marketplace, kemudian bagaimana dia itu membuat logistik service, sehingga dia fokusnya di sini adalah customer butuh apa dipermudah. Jadi point of view-nya beda. Jadi kembali lagi ke pertanyaan tadi, berarti Goto ini bakalan ngikut mana? Apakah ngikut Alibaba ataukah ngikut Amazon? Kalau disuruh memilih, saya memilih Alibaba Way atau Amazon Way, saya akan memilih Alibaba Way. Kenapa? Ada dua faktor. Yang pertama adalah customer behavior. Di Asia, customer behavior-nya berbeda dengan di Eropa ataupun Amerika. Ini sudah terbukti bagaimana kita lihat Amazon, eBay gagal masuk ke pasar Asia. Kita juga bisa lihat Groupon dulu juga sukses di Amerika, gagal juga di Asia. Ini menandakan apa? Bahwa user-user di Asia ini unik gitu. Bahkan Jack Ma sangat percaya diri bahwa dia bilang bahwa eBay itu bisa jadi hiu di lautan. Tapi Alibaba ini itu adalah krokodil atau buaya di sungai Yangtze, yang dimana berarti ya habitatnya berbeda gitu. Sebagai contoh behavior yang sangat cukup berbeda atau sangat signifikan berbedanya adalah bagaimana orang Barat dan orang Asia itu berbeda di daya literasinya. Jadi kalau misalnya orang Amerika, kalau misalnya kita lihat, kalau teman-teman lihat di Amazon deh, kalau misalnya ada barang itu deskripsinya panjang, dan itu dibaca sama orang-orang Barat karena literasi mereka sangat tinggi. Kebalikannya dengan Asia, literasinya sangat rendah. Jadi kalau misalnya ada tulisan panjang, mereka akan meninggalkannya, sehingga ya kehilangan esensi dari produk itu. Sebagai jalan keluarnya apa? Alibaba mengeluarkan video yang dimana mendeskripsikan produk itu seperti apa. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu, di Shopee, di Tokopedia sekarang kan sudah ada Shopee Live sama Tokopedia Live juga kan, yang dimana Tokopedia Play, yang dimana mereka itu menjelaskan barangnya secara visual untuk menutupi kekurangan itu, yang dimana user Asia itu daya literasinya rendah, sehingga dijelaskan lewat video begitu. Itu sudah memberikan contoh bahwa sangat berbeda behaviornya. Kemudian yang kedua adalah dari stakeholder. Seperti kita ketahui, Gojek itu salah satu investornya adalah SoftBank.
Kemudian Alibaba investornya SoftBank dan Alibaba menginvest ke Tokopedia. Jadi bisa dibilang ya nanti kemungkinan juga segala keputusannya nggak bakalan jauh daripada SoftBank itu. Jadi dari sini saya sih feelingnya nanti bakalan seperti kayak Alibaba lah. Kayak gimana sih Alibaba sekarang itu lah? Ini yang menarik. Saya ambil data ini dari Alibaba Investor. Jadi kita bisa lihat datanya. Kalau misalnya kita lihat di sini, Alibaba itu core bisnisnya itu dibagi menjadi sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 core. Pertama itu core commerce yang marketplace, kemudian dia juga ada consumer service, kemudian ada wholesale, ada logistic service, ada payment financial service, ada cloud, ada digital media entertainment, dan ada innovation initiative, yang dimana GoTo cuma punya tiga aja, yaitu logistik, finance, dan marketplace-nya aja. Jadi masih ada 5 tempat atau 5 lini bisnis yang belum keisi. Jadi apakah GoTo bakal ke sana? Bisa jadi. Oleh sebab itu kita coba untuk bahas satu persatu ya. Mana aja yang GoTo sudah punya, dan mana yang GoTo sudah punya dan butuh diimprove, dan mana yang GoTo belum punya dan kemungkinan bakalan ada. Nah, ini dia. Yang pertama adalah yang dimana GoTo sudah punya. Kita bisa lihat yang saya tandai merah bahwa GoTo sudah punya itu adalah cukup strong di marketplace, yang dimana core commerce-nya misalnya Tmall dan kawan-kawan ataupun AliExpress itu di sisi GoTo sudah punya Tokopedia. Kemudian dari logistic service di sini kita bisa lihat GoTo sudah punya Gojek. Jadi kita bisa lihat bahwa mereka cukup strong di sini di core commerce sama di logistic service. Terus kita lanjutkan, bagian mana yang GoTo perlu improve? Dia sudah ada dan perlu diimprove. Ya, ini dia. Jadi GoTo itu sudah ada dan perlu diimprove itu pertama adalah di customer service. Seperti kita ketahui, Gojek sempat punya GoLive, GoMassage, dan juga GoFresh, masih ada juga ya. Di mana customer service ini sudah ada di GoTo. Saya kira sih tinggal nyalain lagi ya setelah pandemi ini selesai, atau mungkin nanti ada improvement yang lain. Atau misalnya GoTo ini kan sudah punya Tokopedia sudah punya Brand Story kan, yang dimana memberikan solusi untuk acara pernikahan gitu. Nah, bisa jadi nanti itu GoTo itu punya namanya GoFresh atau misalnya Go Catering yang menyiapkan one stop solution buat orang nikah, dari bajunya, kemudian IO-nya, makanannya, bisa jadi gitu. Jadi banyak hal yang bisa dieksplor di customer service ini. Kemudian yang kedua itu adalah payment and financial service. Memang GoTo Financial sudah ada. Tapi di sini bedanya sama payment sama financial service-nya di Alibaba atau di sini itu Ant Group, itu mereka punya institusi keuangan sendiri yang dimana GoTo ini belum punya. Contohnya kalau misalnya investasi masih menggunakan third party. Jadi bisa jadi GoTo mengarah ke situ juga gitu. Dan seperti kita ketahui, Gojek lumayan deket sama Bank Jago. Kalau misalnya mereka merger juga, ya udah, mereka sudah punya financial institusi yang sangat-sangat kuat gitu. Jadi mereka nanti investasi juga di situ, kemudian nyimpan uang di situ, kemudian apapun dia bisa melakukan di situ. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yang perlu diimprove juga dari sisi GoTo adalah digital media entertainment. Kita sudah ketahui bahwa Gojek itu sudah punya layanan TV yaitu GoPlay. Kemudian Tokopedia juga sudah punya Tokopedia Play. Jadi ya mereka tinggal improve aja gitu. Improve-nya di mana lah? Di sini menariknya gitu. Di Alibaba, sebuah brand kalau misalnya mau masuk ke China, Alibaba bakal bantu brand itu. Dia punya produk namanya Heybox. Jadi dia itu memberikan solusi, misalnya ada brand masuk, kemudian dia bakal beritahu bahwa marketingnya seperti ini, yang digital seperti ini, marketing digitalnya seperti ini. Dia menjadi konsultan buat brand tersebut gitu. Apakah bakal bisa mengarah ke sana? Bisa jadi, bakal nanti iklan bisa diproduksi sama GoTo sendiri. Karena Alibaba juga seperti itu, karena mereka punya jasa untuk membuat iklan. Jadi ini bakalan besar gitu. Nah, selanjutnya yang dimana GoTo nggak punya dan di Alibaba itu punya, yaitu ini dia yang saya beri tanda hijau.
kita bisa lihat bahwa yang belum punya di sini itu adalah wholesale. Nah, ini dia. Ini yang menarik. Kenapa wholesale ini sangat-sangat menarik? Karena kalau Amazon, laporan keuangan terakhirnya ya, profit terbesar Amazon itu didapatkan dia dari B2B-nya, bisnis B2B-nya, 55% kalau nggak salah. Jadi, ya ini bisa aja direplicate di Indonesia, karena untuk generate profitnya lebih besar wholesale daripada yang retail. Karena kenapa? Karena wholesale ini bakalan memberikan service kepada satu buat reseller. Kemudian yang kedua, wholesale ini tidak menutup ke situ aja, tapi juga pengadaan barang, tender, yang dimana saat ini banyak sekali startup mencoba untuk masuk seperti Busy, tapi selalu gagal. Dan di sini belum ada pemenangnya. Jadi besar kemungkinan GoTo masuk ke situ juga dan bisa pangsa pasar yang sangat-sangat besar. Jadi kita bisa bayangkan pengadaan barang sekarang ya tinggal lihat Tokopedia, kemudian dipilih barangnya, kemudian ada down payment-nya, kemudian ya udah tinggal pembayaran sesuai dengan perjanjian seperti itu. Tapi sebagai catatan ini sangat kompleks karena setiap industri mempunyai mekanisme sendiri dalam pengadaan barang. Jadi ya lumayan tricky juga gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah cross border, yaitu pengiriman barang ke luar negeri atau barang masuk ke Indonesia. Ini sudah terjadi di Shopee. Jadi apakah GoTo bakal melakukan itu? Kemungkinan besar iya, karena Gojek juga sudah ada cabangnya di luar negeri, yaitu seperti contoh di Vietnam. Jadi ya tinggal tunggu waktu aja. Selanjutnya itu adalah innovation initiative. Jadi di GoTo juga selain dia itu fokus untuk bikin bikin marketplace atau bikin ekosistem jualan, mereka juga aktif juga membuat produk inovatif. Sebagai contoh di sini kita lihat Digitalk, yang dimana ini tuh bikinan dari Alibaba. Jadi apakah ini akan terjadi juga di GoTo? Bisa jadi gitu. Mereka punya resource dan orang-orang pintar di sana. Jadi ya bukanlah hal yang sulit buat GoTo seharusnya. Selanjutnya adalah cloud. Nah, Alibaba punya Alibaba Cloud. Nah, GoTo saat ini tuh server, dia belum punya server sendiri. Maksudnya itu servernya masih nyewa, belum punya dedicated server sendiri lah. Ini yang menarik. Apakah GoTo akan mengarah ke sana? Bisa jadi kalau misalnya cloud itu digabungkan sama big data. Karena setahu saya, perusahaan yang paling mature dalam penggunaan big data itu ya Gojek sama Tokopedia, yang marketplace yang ada di Indonesia. Sekarang kalau misalnya let's say perusahaan terbesar di Indonesia gitu, bisa saya katakan mereka kurang optimal menggunakan big data mereka. Mereka bisa dapat data, information, tapi dia nggak bisa dapat insight. Nah, inilah yang kurang dari perusahaan-perusahaan lain gitu. Jadi, GoTo bisa aja bundling cloud sama big datanya. Gitu. Jadi dijual ke perusahaan-perusahaan yang belum melek data bakalan lumayan bisa dijual, apalagi sekarang lagi ngetren data driven. Jadi ini bakalan bisa menjadi opportunity yang bagus buat GoTo dan kemungkinan besar juga bisa diimplementasikan lah. Pertanyaannya, berapa lama GoTo bakalan bisa sampai kayak Alibaba yang sekarang? Menurut perhitungan, kalau ngelihat sejarahnya Alibaba, mereka untuk sampai ke titik ini tuh butuh 5-7 tahun. Jadi, apakah GoTo bakalan butuh 7 tahun atau 5 tahun? Nobody knows. Tapi kita lihat aja. Tapi kita at least sudah dapat bayangan Alibaba itu seperti apa. Lah, dan satu hal yang menarik di sini tuh, selain mereka itu ada marketplace, kalau misalnya orang bilang yang online, sebenarnya dari Alibaba sendiri itu mengkoneksikan offline sama online-nya. Pertama itu department store. Jadi di Alibaba itu, kalau misalnya teman-teman tahu, misalnya kita ke department store, kemudian beli baju, terus bajunya itu sesuai keinginan kita dan nggak cukup, kita bisa beli nanti bajunya bakal dikirimin ke kita. Dan ada juga misalnya di beauty itu juga ada juga bagaimana Alibaba ini membuat produk itu. Jadi kita bisa nyobain lipstick tanpa harus nyobain lipstiknya beneran. Jadi ya digital aja, pilih warna yang mana nanti bakalan ke reflect ke bibirnya teman-teman gitu. Kemudian selanjutnya adalah beli mobil. Bahkan Alibaba ini punya vending machine sendiri untuk beli mobil. Jadi test drive seperti itu. Mereka punya. Dan yang paling gila lagi adalah Hema. Jadi di Hema ini
teman-teman ke supermarket itu cuma beli barangnya, kemudian barangnya bakal dikirim ke rumah dalam waktu kurang dari 30 menit. Sekarang itu masalah kita itu apa sih kalau misalnya beli ke supermarket? Bawa barang bawaannya sih susah. Bawanya susah banget, apalagi kalau misalnya kita beli misalnya berkilo-kilo gitu kan bawanya susah. That's why di sini kita beli saat kita beli di Hema kita cukup ambil barangnya, kemudian taruh ke kasir, bayar, kemudian barang dikirim ke rumah. Segila itu. Nah, kita tunggu aja nanti GoTo ini bakalan seperti apa. Apakah akan mengarah ke sana? Feeling saya iya. Dan terbaru juga yang saya ketahui, GoTo ini juga barusan akuisisi 4,76% sahamnya Hypermart. Jadi Hema itu tadi, supermarket Hema itu tadi bakalan terrealisasikan, bisa jadi gitu. Ya, let's see. Kita nanti bisa lihatlah nanti beberapa tahun ke depan gebrakan apa aja yang ada di GoTo. Ya, yang pasti GoTo feeling saya bakalan membuat hidup kita lebih enak. Tapi kita juga harus berhati-hati sebagai pemilik bisnis karena secara langsung maupun tidak langsung pasti kita akan berdampak. Sekian buat episode kali ini. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan tinggalkan komentar di bawah. Thank you for watching. Ciao.